kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Tekad kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita sama-sama berdoa. Siapa yang pimpin doa? Askar, silakan Askar. Kepada teman kita Askar yang sudah memimpin doa. Baik, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Silakan semua yang berdiri. Gotong royong. Silakan dibuka halaman 23. Gotong royong di dalam keberagaman. Bukan 21. Gotong royong dalam tolong menolong. Nah, untuk kalian semua silakan disimak videonya. Nanti setelah selesai tayangan videonya, kamu akan membuat pertanyaan dari video yang sudah ditampilkan ini. Halo adik-adik, kami Puricada. Di sini kita akan membahas bagaimana gotong royong untuk mencapai tujuan bersama. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu gotong royong? Nah, gotong royong berasal dari kata gotong yang berarti bekerja dan royong yang berarti bersama. Jadi, yang dimaksud gotong royong itu ialah suatu kegiatan bekerja sama antar individu atau kelompok untuk mencapai hasil kepentingan bersama. Selanjutnya, manfaat gotong royong. Gotong royong ada banyak manfaatnya loh. Salah satunya adalah yang pertama, meringankan pekerjaan. Yang kedua, mempercepat pekerjaan. Dan yang ketiga, menumbuhkan rasa sosial dan persaudaraan. Ada pula bentuk kegiatan bergotong royong, di antaranya yaitu di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, dan di lingkungan rumah atau keluarga. Berikut contoh kegiatan bergotong royong di lingkungan sekolah: bekerja sama membersihkan kelas, di lingkungan masyarakat, kerja bakti membersihkan lingkungan sekitar, dan di lingkungan rumah atau keluarga membantu meringankan pekerjaan orang tua.
Nah, itulah pola hidup bergotong royong yang harus kalian ketahui. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa belajar ya. Berasal dari kata gotong royong, berasal dari kata yang pertama gotong. Artinya apa tadi? Bekerja. Dan royong ada dua kata. Royong artinya bersama. Berarti pekerjaan yang dilakukan secara bersama. Itulah pengertian dari gotong royong. Kita ulangi, gotong royong adalah berasal dari dua kata. Yang pertama tadi gotong, yang artinya bekerja, dan satu lagi royong. Royong artinya bersama. Jadi pengertian dari gotong royong itu adalah bekerja, pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama. Itu dia pengertiannya ya. Kita lanjut. Jadi yang dimaksud gotong royong itu ialah suatu kegiatan bekerja sama antar individu atau kelompok untuk mencapai hasil kepentingan bersama. Selanjutnya, manfaat gotong royong. Gotong royong ada banyak manfaatnya loh. Nah, manfaatnya salah satunya itu kita lihat. Manfaat dari gotong royong itu yang dilakukan secara bersama-sama. Contohnya meringankan pekerjaan. Kita buktikan. Misalkan ada sebuah pekerjaan mengangkat lemari, ya, mengangkat lemari, memindahkan lemari dari kamar satu ke kamar yang lain, misalkan, ya. Nah, kalau kita bekerja mengangkat itu secara sendirian, itu berat nggak, kira-kira? Berat, bahkan tidak akan mungkin bisa memindahkan. Lemarinya besar, yang mengangkatnya cuma satu orang. Nah, tapi kalau kita melakukannya bersama-sama, datang si Habibi, datang si Aidil, datang si Sodik, si Rahman juga ikut mengangkat, itu akan menjadi ringan. Menjadi ringan pekerjaan itu. Itu satu manfaat yang pertama. Manfaat yang kedua, mempercepat pekerjaan. Coba kalau dilakukan si Devi sendirian, bisa butuh berapa jam? Dia masuk geser-geser ya, masuk, geser-geser 1 cm bergeser. 1 menit bergeser 1 cm. Gitu. 1 menit itu saya bergeser, butuh beberapa jam untuk menyelesaikan pekerjaan. Tapi kalau kita lakukan secara gotong royong, itu akan mempercepat. Yang dilakukan biasanya 1 jam bisa menjadi 15 menit selesai. Kalau kita lakukan secara gotong royong, betul? Betul. Oke, manfaat yang ketiga itu menumbuhkan rasa persaudaraan. Kita akan semakin akrab dengan teman kita, saling menjaga persaudaraan, karena kan di situ terbukti saling tolong menolong. Si Aidil butuh bantuan, kita tolong, begitu. Kita lanjut. Kegiatan bekerja sama antar dua dan berpula bentuk kegiatan bergotong royong, di antaranya. Nah, bentuk kegiatannya di mana saja kira-kira bisa kita temukan gotong royong? Pertama di sekolah. Ada di sekolah. Contoh kegiatan gotong royong yang dilakukan di sekolah. Yuk, siapa tahu kira-kira? Membersihkan kelas. Kan itu gotong royong. Berapa orang satu hari? 3 orang. Kan itu namanya gotong royong. 3 orang piket kelas. Coba kalau dikerjakan piket 1 orang, lama nggak selesainya? Lama. Tapi kalau dikerjakan 3 orang akan lebih cepat. Kemudian meringankan pekerjaan. Terus apalagi selain piket kelas? Menyapu taman atau kutip sampah. Kalau semua gotong royong dari kelas 1 sampai kelas 6, kita kutip sampah cepat nggak selesai? Cepat selesai. Gitu. Apalagi? 2 sudah. Apalagi? Apalagi kira-kira? Membuat taman. Nah, itu kan kita gotong royong membuat taman, menanam bunga, merapikannya. Nah, itu kan gotong royong. Terus apa lagi? Udah berapa? 3, 4. Apa lagi? Gotong royong menanam cabai. Nah, udah kita lakukan hari itu. Itulah 4 contoh gotong royong yang sudah kita lakukan di sekolah. Nah, sekarang yang kedua, di lingkungan masyarakat. Apa kira-kira contoh kegiatan gotong royong yang ada di masyarakat?
membangun jembatan. Misalkan jalan ke desa kita putus jembatannya, jadi kita bergotong royong, tababuhai, batang gelam diri kan, baru angkat ke itu sih, gotong royong kan. Apalagi membangun rumah gotong royong nggak itu di rumahmu, di kampungmu, di masyarakat? Enggak. Gotong royong itu tanpa mengharapkan imbalan. Kalau membangun rumah ada imbalannya, ada dapat gaji. Ingat ya, gotong royong itu tidak mengharapkan imbalan apapun, tidak mengharapkan gaji. Gotong royong itu adalah dilakukan secara ikhlas, menolong orang lain. Itu. Apalagi? Membersihkan masjid. Ada gajinya? Tidak ada, karena gotong royong di sini maksudnya kita ikhlas. Ikhlas kita ikut bekerja, membantu tanpa mengharapkan upah. Nah, gitu. Apalagi? Membersihkan masjid, membangun jembatan. Apalagi yang di masyarakat? Apalagi? Mungkin membangun masjid, bisa. Membangun masjid kan semua warga ikut. Ya, tapi nggak ada gaji ya, tanpa mengharapkan gaji. Itu juga termasuk gotong royong. Oke, yang terakhir di lingkungan rumah. Yuk, apa kira-kira contoh gotong royong yang pernah kau lakukan di rumah? Membersihkan rumah. Mungkin kamu menyapu di rumah, kakak kamu yang menyapu di halaman, gitu. Gotong royong. Apalagi? Cuci piring boleh, cuci pakaian boleh. Mungkin si Balkis sama kakaknya sama-sama mencuci pakaian. Tujuannya apa? Supaya cepat selesai cuci pakaiannya. Tapi kalau cuma si Balkis yang mengerjakan, itu akan terasa berat, lama, gitu. Tapi kalau dikerjakan secara bersama-sama atau bergotong royong, pekerjaan kita akan menjadi ringan, cepat selesainya. Ada berapa lingkungan tadi? Ada 3. Kita ulangi apa saja? Di sekolah, di masyarakat, dan di rumah. Yuk, lanjut lagi. Untuk memahami pengetahuan kalian, Bapak ingin kalian tuliskan di sini pertanyaan tentang video tadi, ya. Silakan ditulis. Nih di kertas ini. Kemudian nanti kalian tempelkan ke papan tulis. Oke, silakan. Silakan ditulis pertanyaannya tentang video tadi ya. Ya, satu aja. Siapa tukang tulis itu aja menulis. Ayo, tulis. Siapa tukang tulisnya kelompok kinestetik? Kiki yang tulis. Ya, silakan ditulis. Tulis itu soal itu. Tindakan. Ini tulis, siapa yang nulis? Tuliskan soal gini. 2 soal ya. Dan tulis juga. Kamu satu ya. 2 orang yang menulis. Kan 2 soal. Iya. Tulis Bo. Sini masih ada penulis. Edil. Nomor 3, stop. Kemudian tempelkan di papan tulis. Iya. Tuliskan pertanyaan tentang video tadi. Tulis. Salah coret. Tulis. Silakan udah siap. Yo, Alitori. Kelompok mana lagi? Visual, ayo visual. Udah?
Silakan visual. Sudah siap semua? Kinestetik sudah? Sudah. Nah, silakan kelompok kinestetik ambilkan satu pertanyaan, kemudian tanyakan pertanyaan itu kepada kelompok masing-masing. Ayo, ambil satu. Farhan, ayo Farhan ambil. Ulan, ayo silakan Ulan. Ayo, silakan. Bacakan soal itu kemudian nanti dijawab ya. Tunggu. Oke, yuk. Tunggu ya. Yuk. Apa saja yang termasuk kerukunan tolong menolong di lingkungan sekolah jawab. Yuk, silakan jawab. Siapa yang mau jawab? Kelompok auditori. Siapa? Cak Bo. Nah, silakan jawab. Enggak soal Glenn. Soal nomor apa nih? Nanti sampaikan. Ayo. Apa saja yang termasuk kerukunan Tunggu. Belum bapak rekam nih. Ayo. apa saja yang termasuk kerukunan tolong menolong Jawab. 1. Belajar bersama. 2. Membantu ibu atau bapak guru. 3. Merapikan buku-buku di perpustakaan. 4. Membersihkan kelas dan lingkungan sekolah. 5. Mengunjungi teman yang sakit. 6. Berbagi bekal makanan. Ya, silakan dulu. Tepuk tangan dulu. Yuk. Lanjut. Ambil lagi. Estetik. Siapa? Cepat. Yuk. Cepat jawab. Oke, tepuk tangan. Lanjut, ambil lagi. Ria, barang udah? Belum. Oke, lanjut. Ambil lagi. Iya. Nomor berapa? Ayo. Mengapa kerukunan dalam kehidupan harus kita jaga? Untuk menghindari perselisihan. Kerukunan dalam kehidupan merupakan fondasi bagi harmoni sosial, perkembangan masyarakat yang berkelanjutan dan kesejahteraan sosial. Oke, good. Tangan. Lanjut. Ini udah. Kiki sama Maria. Iya, Mak.
Oke, tepuk tangan. Iya. Besok lihat. Iya. Iya. Nah, silakan dijawab di situ. Berdiri. Apa jawaban kalian tadi? Mana jawabannya? Ini. Nih. Jawab. Yuk. Nah, tepuk tangan. Silakan dulu. Baik, untuk tugas kalian hari ini, Bapak akan kasih kalian lembar kerja kalian. Nanti di sini dituliskan, coba identifikasi praktik gotong royong yang ada di lingkungan kalian. Kemudian kelompokkanlah dalam tabel berikut ini, ya. Tuliskan ya. Di sini nanti contoh gotong royong di rumah apa, contoh gotong royong di sekolah, dan contoh gotong royong di dalam masyarakat. Yuk, silakan dikerjakan sama-sama dengan kelompoknya masing-masing. Kami dari kelompok kinestetik akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami tentang contoh gotong royong yang ada di rumah, di sekolah, masyarakat. Gotong royong yang ada di rumah akan dibacakan Kiki. Gotong royong di rumah. 1. Menyapu rumah, mencuci piring, menyapu halaman, mencuci baju ataupun pakaian, memasak di rumah. Gotong royong yang ada di sekolah akan dibacakan Farhan. Gotong royong di sekolah, membersihkan kelas, membersihkan taman, menanam cabai, menyapu taman, mengutip sampah bersama-sama. Gotong royong yang ada di masyarakat. Gotong royong di masyarakat, membangun jembatan, membangun masjid, membersihkan lingkungan masyarakat, membangun sekolah, membersihkan makam. Kini demikianlah hasil tugas kelompok kami. Atas perhatiannya mohon terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok auditori akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami tentang contoh gotong royong yang ada di rumah. Dibacakan gotong royong di rumah, membantu kakak mencuci baju, menolong kakak membersihkan rumah, membantu ibu di dapur, menolong kakak menyiram bunga, menolong abang membuang sampah. Gotong royong di sekolah dibacakan oleh gotong royong membantu teman membersihkan kelas, gotong royong membuang sampah pada tempatnya, gotong royong membersihkan taman sekolah, gotong royong menanam bunga
Demikian aktivitas kelompok kami. Betul atas perhatianmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Iswalakan menpresentasikan hasil tugas kelompok kami tentang gotong royong yang ada di rumah sekolah dan di lingkungan masyarakat. Kami mulaikan dari gotong royong sekolah. Kedua, gotong royong di rumah. Dibacakan oleh Edi. Memasukkan dengan baju dan kakak, mencuci piring dengan kakak, merah rumah dengan kakak, mencuci baju dan ibu, membersihkan lemari sama kakak. Yang ketiga, gotong royong masyarakat dibacakan oleh Edi. Gotong royong masyarakat membersihkan masjid, membangun jalan, membangun ibadah, membersihkan makam orang, membersihkan lingkungan sosial. Demikianlah hasil kelompok kami atas perhatian kerajaan dapat mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebutkan manfaat dari gotong royong. Manfaat melakukan gotong royong yang bisa dirasakan adalah sebagai berikut. 1. Meringankan pekerjaan. 2. Menghemat waktu dan biaya. 3. Meningkatkan keterampilan sosial. 4.